Kisah Malin Kundang, si anak durhaka merupakan legenda terkenal yang berasal dari Sumatera Barat. Kisah ini menceritakan bagaimana seorang anak yang indah menganggap seorang ibu sehingga dikutuk menjadi batu oleh ibunya sendiri. Konon bentuk batu yang di pantai air manis, Kota Padang, Sumatera Barat, merupakan sisa-sisa peninggalan kapal Malin Kundang dan bentuk batu seperti orang yang sedang bersujud. Halo, nama saya Putra Yudi Pratama. Saya berperan sebagai Malin Kundang, pemeran utama di cerita ini. Hai, saya Gading Arisa Pradani. Saya di sini berperan sebagai Mande Rubayah, yaitu ibunya Malin. Mande Rubayah adalah salah satu karakter yang memiliki sifat yang sangat keibuan, menyayangi anaknya, dan pastinya sabar. Hai guys, nama saya Nova Priyanti. Di sini saya berperan sebagai Hayati, itu pacarnya Malin. Di sini tuh Hayati perannya protagonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Zilman Maulana. Peran saya di sini sebagai Rashid, temannya Malin, yang mengajak Malin merantau ke kota. Halo, nama saya Putri Ftinan. Peran saya di drama ini adalah sebagai Putri. Putri itu di sini perannya sebagai antagonis yang merupakan istri dari Malin. Hai, saya Tisai Fadila. Saya di sini berperan sebagai Cindai. Nah, Cindai ini sebagai anak Malin. Nah, Cindai ini sebagai protagonis karena dia itu berbakti sama kedua orang tuanya. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Yohanes Juan. Saya di sini berperan sebagai ajudan. Halo, nama saya Samuel Nehemiagung. Saya pada pembuatan film ini saya berperan sebagai pengusaha. Selain itu saya juga berperan sebagai ayah dari Putri dan menantu dari Malin sendiri. Selama pembuatan ini saya berperan sebagai orang yang tegas serta kuat dalam pendiriannya. Ada kamera. Assalamualaikum. Kenalin, nama saya Salsabi Nur Amalia. Saya berperan sebagai kakak guru. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di pantai air manis, Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubayah. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya, lantaran sejak kecil ia sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa, dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid, yang tidak lain adalah teman Malin Kundang, mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis, dan ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut berantau bersamanya. Itu pasti kapal dari kota. Mungkin ini adalah saat yang tepat. Aku harus memberitahu Malin. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam. Siapa Rashid? Aku ada kabar baik untuk kita Malin. Ada sebuah kapal yang mengarah ke kota Malin. Maukah kau ikut berantau denganku Malin? Wah, kebetulan sekali. Aku juga sudah bosan hidup bikin seperti ini. Kapan besok kita bisa pergi? Bagaimana kalau besok pagi? Baiklah, lebih cepat lebih baik. Tapi aku harus pada itu dulu bagaimana. Baiklah Malin. Terima kasih sobat. Aku masuk dulu ya. Baiklah Malin. Setelah menerima ajakan Rashid, Malin pun segera menemui ibunya untuk meminta izin. Aku ingin bicarakan sesuatu padamu, Bu. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Bagaimana caranya? Rashid bilang ada kapal besar yang bersandar di desa kita. Kami ingin merantau lewat kapal itu. Apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua itu sendirian?
Malin juga tidak tega Bu, tapi Malin tidak mau hidup miskin terus seperti ini. Lalu nak, bagaimana dengan Hayati? Bukankah kau berencana menikah dengan akhir bulan ini? Maka dari itu Bu, aku ingin membina rumah tangga dengan dia dan hidup kaya. Emangnya kapan kau akan berangkat? Besok pagi Bu. Secepat itukah kau meninggalkan ibumu sendirian nak? Iya Bu, karena kapal itu hanya singgah sebentar di desa kita. Baiklah nak, ibu juga ingin kau menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Ibu hanya bisa mendoakanmu, tapi bolehkah ibu meminta sesuatu padamu? Apa itu Bu? Pergilah temui Hayati, minta izin padanya, katakan padanya apa yang ingin kau kerjakan nak. Baiklah Bu, aku akan ke sana. Jadi begini Hayati, esok pagi aku ingin pergi merantau bersama Rashid. Maafkan karena telah meninggalkan kami untuk sementara waktu. Tapi percayalah, ini demi kebaikan kita berdua. Merantau. Kehidupan di kota sangat keras, udah. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tidak apa Hayati, ini demi kehidupan kita berdua. Lalu, bagaimana dengan pernikahan kita akhir bulan ini? Apa kamu melupakannya? Tidak Hayati, aku janji akan pulang 5 tahun ke depan. Baiklah, udah. Kalau itu sudah keputusanmu, aku harap kau mempertanggungjawabkannya ya. Iya, aku berjanji Hayati. Tapi aku titip ibuku ya, jaga dia, jangan sampai dia sedih sedikit pun. Kalau itu, tenang saja udah. Aku sudah menganggapnya seperti ibuku sendiri. Aku akan menjaganya. Baiklah, terima kasih Hayati. Aku pamit dulu ya. Iya, salam untuk ibuku ya. Baiklah. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya, Rashid, dan juga Hayati pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar. Malin Kundang, hati-hati ya nak. Aku selalu mendoakanmu. Baiklah Bu, tunggu aku dengan harta yang cukup. Ini demimu Ibu. Baiklah nak, kau harus ingat bahwa jika kau kaya dan kembali lagi ke desa, kau harus tetap rendah hati. Jangan sombong ya nak. Baiklah Bu. Hati-hati ya udah. Jaga dirimu baik-baik. Aku dan ibumu akan selalu berada di sini. Terima kasih Hayati. Aku menyayangi kalian berdua. Aku pergi dulu ya. Ya. Ayo Rashid. Baiklah Malin. Saat tiba di perantauan, Malin dan Rashid memutuskan untuk beristirahat dan menunaikan ibadah sholat di sebuah masjid. Dan mereka bertemu seorang saudagar kaya. Bagaimana ini Rashid? Kita mau kerja di mana? Tangan Malin, kita baru sampai kota hari ini. Hei, anak muda, apakah kalian baru dari kampung? Iya Tuhan, benar. Iya Tuan. Dan apakah kalian sedang mencari pekerjaan? Itu saja. Saya dengar-dengar dari tadi kamu membahas pekerjaan. Baiklah, saya baru saja membuka perusahaan baru dan saya sedang mencari pekerja dan pekerjanya juga lumayan untuk gajinya. Apakah kalian tertarik bekerja dengan saya? Itu saja Tuhan. Baiklah, mari ikut saya ke perusahaan saya. Tidak jauh dari sini. Ingat Tuhan. Ayo, mari ikut. Malin Kundang dan Rashid ikut pergi ke rumah saudagar. Saudagar tersebut memberinya pekerjaan dan tempat tinggal. Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya Malin Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid. Dan sang saudagar pun menyadari hal itu. Hingga kemudian, anak saudagar yang bernama Putri datang melihat kedua karyawan baru ayahnya itu. Dan rupanya, Putri juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki Malin Kundang, serta kerajinannya, hingga akhirnya Putri pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapa nama karyawan baru itu? Yang baru yang mana? Itu, yang rajin dan tampan itu. Oh, karyawan itu. Namanya Malin Kundang. Oh, Malin Kundang. Memangnya ada apa kamu menanyakan dia? Gak apa-apa, Putri bertanya dong. Oh, kamu mau cuma nanya. Baiklah. Sejak saat itu, Putri semakin kagum dan cinta pada Malin Kundang. Putri selalu memperhatikan Malin Kundang diam-diam. Setelah bekerja selama 2 tahun pada ayah Putri,
Malin Kundang sudah menjadi orang kaya raya karena dia selalu rajin bekerja. Saat Malin dan Rashid sedang berbincang, tiba-tiba Putri datang. Hei Rashid, Hai Malin. sudah bertahun-tahun kita merantau dan bekerja di sini. Tapi mengapa kau tetap malas seperti ini? Ini pekerjaanku Malin, dan juga ini memang nasibku Malin. Nasib itu bisa dirubah Rashid. Lihat saja aku, dengan ketekunanku, aku bisa naik pangkat dengan secepat ini. Sombong sekali kau Malin. Permisi Kang Rashid dipanggil ayah di ruang kerjanya. Kenapa hanya kau yang dipanggil? Kenapa Malin tidak? Entahlah, ayah menyuruhku hanya memanggil Kang Rashid. Tenanglah sobat. Ya, Ayah, ini Kang Rashid. baik. Masuklah Rashid sekarang. Baik Tuan. Dan kamu Putri, boleh pergi sekarang. Baik ayah. Baik. Terima kasih. Baiklah, silakan duduk Rashid. Baiklah Tuan. Rashid, apakah kamu menyadari mengapa kamu dipanggil ke sini? Mengapa kamu diam saja Rashid? Tidak Tuan. Kamu ini ya, kamu sudah bekerja di sini dan kamu masih bermalas-malasan. Sudah berapa kali saya memanggil kamu ke sini dan kamu masih bermalas-malasan. Maafkan saya Tuan. Maafkan bagaimana? Ini sudah peringatan kesekian kalinya. Kamu ini paling rendah rata-rata pekerjaan kamu di bawah karyawan yang lain. Tolong Tuan, maafkan saya Tuan. Saya berjanji sih tidak akan melakukan itu lagi Tuan. Bagaimana saya ingin memaafkan kamu kembali? Saya sebelumnya sudah memaafkan kamu. Lihat itu Malin Kundang. Dia pekerja yang keras, terampil, tepat waktu, tidak bermalas-malasan. Bahkan ia ingin lembur untuk bekerja di sini. Contohlah dia. Perusahaan ini hanya membutuhkan karyawan seperti dia, bukan seperti kamu yang hanya bermalas-malasan. Tolong Tuan, maafkan saya Tuan. Kamu ini sudah bekerja 2 tahun di sini dan kamu belum mengerti saya. Tolong Tuan, berikan saya perpanjangan waktu Tuan. Perpanjangan waktu bagaimana? Tidak bisa. Tuan, tolong Tuan, saya berjanji Tuan, saya tidak akan melakukan hal itu lagi Tuan. Tidak bisa. Oleh karena itu, saya akan memecat kamu. Tuan, tolong Tuan, jangan Tuan. Kembalilah ke kampung saat ini juga. Tuan, tolong Tuan, tolong Tuan. Di sini sudah ada dokumen. Tuan, tolong jangan saya Tuan. Saya berjanji saya tidak akan bermalas-malasan lagi Tuan. Tidak bisa. Di dalam ini sudah ada berkas dan dokumen pemecatan kamu. Tuan, tolong beri kesempatan saya lagi Tuan. Tolong diam. Ini sudah kesepakatan kami dan kami akan memecat kamu. Di dalam ini sudah ada dokumen. Dan kembalilah ke kampung dan di dalam ini juga sudah ada pesangon yang saya berikan. Terimalah ini. Dan sekarang kamu pulang. Apalagi yang kamu tunggu? Keluar. Rashid pun terpaksa harus kembali ke kampung. Sementara Malin, akhirnya ia menikah dengan si Putri. Setelah setahun menikah, mereka dikaruniai anak perempuan cantik bernama Cindai. Cindai tumbuh menjadi remaja yang baik, solehah, dan sangat patuh terhadap orang tua. Karena ia rutin mendapat ajaran agama yang disiapkan oleh Malin dan Putri di rumahnya. Aku mana ya, aku lama sekali. Assalamualaikum Cindai. Waalaikumsalam Kak. Wah, aku sudah tidak sabar ingin bertanya sesuatu sama Kakak. Benarkah Cindai ingin bertanya apa? Jadi gini Kak, menurut Kakak orang tua itu apa? Dan kenapa kita harus menghormati kedua orang tua? Kenapa Cindai bertanya seperti itu? Karena Mama bilang Cindai harus menghormati mereka, dan Mama bilang surga itu berada di telapak kakinya. Benarkah Kak surga sudah sendiri ukurannya? Yang dikatakan kedua orang tua Cindai itu benar. Kita harus mematuhi kedua orang tua, terutama ibu kita, karena beliau yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita dengan penuh hati. Kita nggak boleh melawan kedua orang tua kita, itu dosa besar Cindai. Lalu tentang surga itu bagaimana? Aku masih belum tahu. Itu hanya perumpamaan Cindai. Keriduan ibu itu akan membawa kita ke surga, dan cara meraihnya itu kita dengan cara berperilaku patuh pada kedua orang tua kita. Wah, semulia itu ya Kak seorang ibu. Iya Cindai, nanti Cindai juga akan merasakan seperti itu kok. Oh, begitu ya Kak. Ya udah, Cindai janji nanti Cindai akan berbakti
Semakin hari, Malin semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Ia pun kini memiliki ajudan pribadi yang siap mengantarnya dan melayaninya setiap saat. Selamat pagi Tuan, siang ini akan ada rapat besar dengan markas dagang kota. Bisakah Anda menghadirinya? Tentu saja, siapkan perlengkapanku. Baik Tuan. Tuan, semuanya sudah kami siapkan. Terima kasih, ayo berangkat. Baik Tuan. Sementara itu, di desa, Hayati masih menunggu Malin. Setiap tahun, ia selalu datang ke pantai tempat Malin meninggalkannya dulu. Berharap Malin kembali dan segera mengamarnya. Sesuai janjinya, ia pun menjaga Mande Rubayah dengan sangat baik. Namun nyatanya, setelah lebih dari 5 tahun kepergiannya, Malin pun tak kunjung kembali ke desa. Akankah kau lupa dengan janjimu, Malin? Apa kabarmu sekarang? Apa kau telah kaya raya dan sombong? Atau kau telah mati? Aku sangat merindukanmu, Malin. Seperti kebiasaan setiap harinya, Hayati mengantarkan makanan untuk Mande Rubayah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Hayati. Duduk anak. Ini, Bu, Hayati bawakan makanan untuk Ibu. Ambil, Ibu. Ibu sudah tak selera melihat apapun, Nak. Diisi pikiran ibu ada Malin. Ibu sangat mengkhawatirkannya, Nak. Mengapa ia tak kunjung kembali? Mungkin saja, Bu. Ia sedang mencari uang yang banyak untuk Ibu. Saat kembali ke sini, dia akan membahagiakan Ibu. Benarkah, Nak? Tapi ibu sangat mencemaskan dirinya. Iya, Bu. Kita doakan saja dia cepat kembali ke sini. Kita akan berkumpul kembali. Yaudah, Bu, makan dulu. Terima kasih ya, Nak. Kau sangat baik pada ibu. Ibu sudah menganggapmu seperti anak ibu sendiri. Hasil pertemuan di markas dagang kota membuat Malin harus berdagang ke daerah. Karena di kota terlalu banyak kegiatan monopoli dan akan sangat membahayakan untuk bisnisnya. Malin pun membicarakannya itu pada istrinya dan meminta istri beserta anaknya Cindai untuk mendampinginya berlayar ke daerah. Aku harus berdagang ke daerah, karena merasa perundingan kemarin akan sangat berbahaya jika kita tetap berdagang di kota. Tidak apa-apa, aku dan Cinda akan mendampingimu. Ngomong-ngomong, sampai kapan berdagangnya? Mungkin 2 bulan, habis itu kita akan kembali lagi di rumah ini. Baiklah. Kapan kita berangkat? Aku akan segera memberitahu Cinda. Besok pagi, aku saja akan bilang ke Cindai. Secepat itu, baiklah aku akan segera menyiapkan perlengkapannya. Baik. Setelah tiba di kampung, ia tak sengaja bertemu dengan Rashid yang sedang berada di pesisir pantai. Hai Rashid. Malin, rupanya kau Malin. Sekarang kau sudah sukses Malin. Iya, syukur alhamdulillah. Siapa anak Malin ini? Ini anakku namanya Cindai. Halo Om, aku Cindai. Sangat cantik sekali ya, sudah besar sekali juga. Seperti orang tuanya. Andai aku dulu tidak bermalas-malasan dalam bekerja Malin, pasti aku sudah kaya seperti Malin. Sudah sobat, jangan mengeluh, tetap semangat dan pantang menyerah sobat. Hidupku sekarang sudah tak terarah Malin. Aku di rumah hanya berdiam diri dan kadang-kadang aku mencari kayu. Tidak ada yang bisa mengubah hidupmu selain dirimu sendiri. Rashid. Ya sudah Rashid, aku harus pergi dulu. Aku ada banyak bisnis di sana. Baiklah Malin, hati-hati di jalan. Baik. Setelah mengetahui Malin Kundang kembali ke kampung, Rashid pun segera memberitahu Mande Rubayah. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak Rashid? Malin Kundang Mak, Malin Kundang. Dia sekarang di dermaga Mak. Sudahlah, Nak. Kau tidak bisa bergurau dengan orang tua. Dengar sana. Rashid serius Mak. Sekarang Malin Kundang ada di dermaga Mak.
Serius mak, ikut dengan Rashid mak sekarang juga mak. Mak, itu bener kan mak? Itu Malin mak. Rashid gak bohong mak, serius mak. Subhanallah, anakku kembali. Aku akan menghampiri anakku. Malin, Malin. Sekarang nak, aku sangat merindukanmu. Siapa kamu? Berani sekali aku sebagai ibu suamiku. Aku memang ibunya Malin. Suamiku tidak punya ibu yang tua, miskin dan dekil seperti ini. Apa kau gila? Aku tidak pernah punya orang tua sepertimu. Malin, apa? Bapak tidak boleh seperti itu. Malin, apa yang kau lakukan pada ibumu? Dia telah menunggumu begitu lama. Dia sangat merindukanmu. Wanita apa kau ini? Bicara apa kau? Siapa kau wanita kampung? Aku tidak mengenalmu. Aku baru sedikit. Cindai, ini kau tidak dekat dia. Dia tolong dia. Kau memang telah berubah, Malin. Ya Allah, mengapa anakku seperti itu padaku? Aku yang Ya Allah, berilah teguran padanya. Sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. Tiba-tiba di tengah perjalanan, badai datang, angin bertiup kencang, gelombang air laut naik, kilat menyambar-nyambar. Ada apa ini? Ada badai. Amanat yang saya dapat dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka pada orang tua dan kita harus bekerja keras apapun yang kita mampu. Dari sini saya bisa mendapatkan pelajaran bahwa kita harus tetap menghormati dan menghargai ibu kita atau bahkan orang tua kita bagaimanapun bentuknya ataupun wujudnya. Baik ia itu kaya ataupun miskin. Hal yang bisa saya ambil dari pembuatan ini, saya harus taat kepada otoritas saya, dan kita juga itu harus rendah hati juga. Terima kasih. Apa yang saya dapetin dari peran Hayati ini, Hayati itu adalah perempuan baik yang setia dan dia selalu menjalankan amanahnya. Jadi guys, kalian harus jadi perempuan kayak gitu ya. Bye. Amanat yang bisa saya petik dari drama ini di peran Putri adalah kita jangan pernah meremehkan orang yang status atau derajatnya di bawah kita. Karena apapun dan berapapun kekayaan yang kita miliki itu semua adalah titipan dari Yang Kuasa. Dadah. Dan amanat yang bisa dipetik dari cerita Malin Kundang ini adalah teman-teman harus kerja keras kalau teman-teman pengen mendapat kesuksesan, dan harus rendah hati. Dadah. Hal yang bisa dipetik dari peran saya adalah janganlah kalian bermalas-malasan. Harus itu kalian rajin, karena rajin adalah pangkal kesuksesan. Nah, dalam peran Cinda ini dapat diambil amanat bahwa kita itu nggak boleh membeda-bedakan seseorang itu hanya dari status sosialnya aja, karena semua itu nggak bisa diukur hanya dari materi. Amanat menurut saya yang bisa diambil dari film ini adalah kita itu harus menghormati kedua orang tua, karena ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Hai, nama kamu siapa? Salsabila Nazmi. Apakah kamu sudah pernah mendengar atau menonton legenda Malin Kundang? Iya, pernah. Apakah kamu tahu pesan moral dari film Malin Kundang itu?